Oke, jadi di sini gua akan bahas tentang motor GSX 150 RS. Untuk GSX sendiri itu termasuk motor yang kencang banget guys untuk di kelasnya. Sebenarnya sebenarnya perbedaannya tuh kelas yang paling mirip sama GSX itu ada di Satria FU. Cuma Satria FU itu dia kekurangannya Satria FU itu dia modelnya underbone atau model bebek atau motor Ayago. Kekurangannya kalau motor Ayago itu dia tidak aerodinamis, jadi kalau misalnya dia stop speed dia bakal nabrak angin. Sebenarnya kekurangannya itu aja sih, tapi sebenarnya sama-sama aja sama motor yang lain kayak GSX itu. Perbedaannya cuma ada di sekitaran bolongannya injektornya itu. Kalau GSX itu kalau nggak salah dia ada 10 lubang, kalau Satria dia cuma ada 8. Tapi untuk dari settingan yang lain itu dia hampir semuanya mirip atau bahkan bisa dibilang sama gitu, plak mesinnya di HC overbore, terus bornya 62 mm. Terus untuk motor 150 cc ini salah satu motor yang paling kencang standaran ya. Kalau di modif yang kencang MX King, apalagi ya kayak itu aja sih. Gue pribadi sangat merekomendasikan untuk motor GSX ini kalau kalian lebih suka untuk speedingan ya, dengan budget yang terjangkau. Kalau kalian beli motor untuk speedingan tapi dengan budget yang nggak terjangkau, kalian buat speedingan dengan budget yang mahal ya jelas beda. Kalau untuk budget yang lebih mahal, gue lebih saranin kalian beli CBR 250RR, karena CBR 250RR itu dia lebih capable untuk top speed guys. Dia lebih itu kayak lebih ada mode riding, terus ada quick shifter, ada ABS, ada slippery clutch. Pokoknya lebih bagus di CBR 250RR kalau menurut gua. Tapi kalau mau cuman yang penting kencang aja, GSX itu udah cukup. Tapi kalau untuk harian gua lebih prefer mending beli Ninja Mono 250 SL, karena Ninja Mono 250 SL harganya 11-12 sama GSX. Bahkan GSX itu harganya 37-an juta kalau nggak salah kalau baru ya. Ninja Mono tuh cuman harga baru cuma 28 juta waktu itu ya, waktu cuci gudang. Sekarang udah nggak diproduksi lagi, jadi mungkin lebih mahal. Itu sih itu gue pribadi. Kalau misalnya kalian baru punya motor, gue lebih sarankan untuk beli motor itu yang kalian bisa rawat. Jadi kalian misalnya beli motor 150 cc gitu, misalnya kalian mampu beli motor 200 cc, tapi pikirkan bahwa kalau motor 200 cc itu dia punya bensinnya boros, apalagi 250 cc 4 silinder, jadi kayak bensinnya tuh hampir mendekati kayak mobil gitu guys. Jadi kalian selain beli motor itu bukan cuma untuk beli doang, tapi kalian pikirkan untuk efek panjang ke belakangnya. Apakah kalian nanti bakal ganti olinya berapa, kerantainya berapa, spare partnya mau kalian modif yang kayak gimana gitu. Kalau untuk motor itu yang paling kalian harus perhatikan itu. Kalau prinsip gue mending kalian beli motor yang biasa aja, misalnya kalian beli motor Evo atau beli motor Satria atau apa terserah, CBR, GSX, tapi motornya tuh kalian benar-benar bisa ngerawat gitu. Ganti olinya 1500 km, isi bensinnya diisi Pertamax turbo atau Pertamax lah, daripada kalian beli motor yang kalian kayak misalnya gue paksain beli motor 200 cc tapi akhirnya bensinnya gue isi cuma Pertalite, atau mungkin olinya gue pakai oli itu gue gantinya telat gitu, terus gue nggak rawat rantainya gitulah. Kalau menurut gue mending motor itu nggak terlalu yang gede-gede sih, tapi benar-benar rawat gitu. Dan untuk gue sendiri, gue sangat menyarankan untuk pakai ban Hager. Jadi Hager bagian belakangnya itu sama setelah pakai Hager itu pakai kayak mudguard MUD guard, itu bagus untuk bagian belakangnya itu loh, biar dia tuh nggak biar kalau ada kayak kerikil atau apa itu nggak kecipratan. Soalnya motor GSX itu kan biasanya orangnya nggak pakai spakbor belakang, jadi spakbor belakang itu kalau misalnya ada kerikil bisa nahan. Selain untuk menahan cipratan air, spakbor belakang itu sangat-sangat berfungsi untuk menahan kerikil. Jadi kalau kerikil itu
pas kalian speeding itu pasti banyak yang terbang ke lampu. Kalau nggak pakai spakbor itu lampunya bakal beset-beset dan itu jelek banget. Kalau ke spakbor mau sebanyak apapun kerikil, kalau kena spakbor ya spakbor warnanya hitam, mau di lecet kayak gimana pun tuh nggak kelihatan gitu, tinggal di spet warna hitam selesai. Tapi kalau lampu headlamp, kalau misalnya ada lecet itu nggak bisa dicat warna hitam, harus diamplas, dihalusin, atau dikasih dikasih semacam smoke lagi, ya ribet lah intinya gitu. Jadi sangat-sangat gue sarankan untuk kalian itu tadi mending dirawat gitu motornya. Tapi kalau gue sendiri lebih suka motor itu yang nggak terlalu kerawat, maksudnya gini, ganti oli sering, rantai cek, semua cek, tapi nggak usah terlalu di rawat-rawat banget gitu. Kayak misalnya baru pergi terus buat cuci, itu capek, akhirnya motornya nggak kepake, capeknya cuma buat nyuci doang gitu. Yaudah, itu aja intinya dari gue curhat tentang motor ya. Itu aja sih, mungkin nanti ada part 2 nya. Thank you nonton, besok udah puasa guys, selamat merayakan hari Ramadan, bulan Ramadan buat yang muslim. Sekian, thank you. Cut.